Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Stefani Putri dengan NPM 215400034, Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 02. Izinkan saya mempresentasikan seminar proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Upaya Meningkatkan Karakter Tanggung Jawab Melalui Pembiasaan pada Peserta Didik kelas 4 SD Negeri 01 Lebak Tawangmangu tahun ajaran 2024-2025 dengan dosen pengampu Ibu Elinda Rizkasari, SPD MPD. Selanjutnya pada slide kedua yaitu latar belakang. Nah, sebagai bagian penting dari sistem pendidikan terutama pada peserta didik, pembiasaan karakter ini merupakan adalah hal yang sangat penting diterapkan dalam sekolah dasar. Nah, karena pembangunan karakter tanggung jawab sangat penting dalam pendidikan, terutama di jenjang sekolah dasar yang merupakan dasar perkembangan anak. Nah, tanggung jawab tidak hanya membantu peserta didik menjalani kehidupan sehari-hari, tetapi juga membuat mereka lebih rajin untuk melakukan tugas dan kewajiban mereka. Pendidikan karakter ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi setiap peserta didik secara keseluruhan, termasuk kecerdasan intelektual, emosional, dan moral. Nah, pembiasaan adalah salah satu metode yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai karakter, termasuk nilai tanggung jawab. Namun, kenyataannya pada kelas 4 SDN Negeri 01 Lebak Tawangmangu ini ditemukan beberapa peserta didik yang masih memerlukan perhatian khusus. Contohnya, banyak peserta didik yang sering lalai dalam kebiasaan. Contohnya, menunda-nunda tugas sekolah, kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan, seringkali lalai dalam menjaga peralatan pribadi maupun fasilitas sekolah. Nah, masalah ini jika dibiarkan terus-menerus akan berdampak negatif terhadap perkembangan karakter peserta didik di masa mendatang. Eh, Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya karakter tanggung jawab peserta didik antara lain adalah kurangnya sikap pembiasaan positif yang diterapkan secara konsisten di lingkungan sekolah. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya upaya yang terarah melalui metode pembiasaan. Pembiasaan ini merupakan metode yang paling efektif untuk meningkatkan karakter tanggung jawab tersebut. Nah, melalui penelitian ini, saya berharap dapat meningkatkan karakter tanggung jawab dan dapat mengimplementasikan kegiatan tanggung jawab tersebut dalam pembiasaan maupun dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Nah, selain itu, saya berharap penelitian ini juga berfungsi sebagai contoh bagi guru untuk membangun nilai-nilai positif di sekolah dasar. Nah, eh, berdasarkan latar belakang masalah yang telah saya uraikan tersebut, terdapat beberapa identifikasi masalah yang saya temukan saat saya melakukan wawancara. Yang pertama adalah mengapa karakter tanggung jawab pada kelas 4 SD Negeri 01 Lebak Tawangmangu cukup rendah. Yang kedua, mengapa karakter tanggung jawab pada kelas 4 SD Negeri 01 Lebak Tawangmangu perlu ditingkatkan. Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan karakter tanggung jawab pada kelas 4 SD Negeri 01 Lebak Tawangmangu rendah. Dan yang keempat adalah apa saja yang harus dilakukan guru untuk meningkatkan karakter tanggung jawab pada kelas 4 SD Negeri 01 Lebak Tawangmangu. Baik, pada slide selanjutnya adalah pembatasan masalah dan rumusan masalah. Nah, berdasarkan identifikasi masalah, maka pembatasan masalah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini mengarah kepada upaya untuk meningkatkan karakter tanggung jawab melalui pembiasaan pada peserta didik kelas 4 SD Negeri 01 Lebak Tawangmangu tahun ajaran 2024-2025. Nah, sedangkan untuk rumusan masalah berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah yang telah saya uraikan dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut. Apakah melalui pembiasaan dapat meningkatkan karakter tanggung jawab bagi peserta didik kelas 4 SD Negeri 01 Lebak Tawangmangu? Baik, yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan karakter tanggung jawab melalui pembiasaan bagi peserta didik kelas 4 SD Negeri 01 Lebak Tawangmangu. Baik, yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, secara teoristis dan secara praktis. Secara teoristis, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman bahwa
Karakter tanggung jawab sangat penting bagi peserta didik. Manfaat penelitian yang kedua adalah cara praktis. Nah, yang pertama adalah manfaat bagi peserta didik. Manfaat bagi peserta didik mampu meningkatkan karakter tanggung jawab peserta didik dan dapat membangkitkan karakter tanggung jawab dalam diri peserta didik serta memberikan pengalaman yang menyeluruh. Yang kedua adalah manfaat bagi guru. Manfaat bagi guru yang pertama adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi guru untuk memperkuat karakter tanggung jawab pada diri peserta didik. Dan yang kedua adalah sebagai bahan masukan bagi guru dalam memperbaiki pengembangan karakter tanggung jawab dalam diri peserta didik pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung maupun saat di luar pembelajaran. Memasuki pada bab 2, yaitu yang pertama adalah kajian teori. Kajian teori yang pertama adalah karakter tanggung jawab. Nah, yang pertama adalah pengertian karakter. Nah, karakter merupakan cerminan dari perilaku yang selaras dengan norma-norma yang telah berlaku di lingkungannya. Nah, karakter anak bangsa sendiri mencerminkan identitas dan kualitas bangsa itu sendiri. Oleh karena itu, pendidikan karakter menjadi bekal yang terbaik untuk dipersiapkan untuk generasi mendatang. Yang selanjutnya adalah karakter tanggung jawab. Nah, karakter tanggung jawab ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengertian tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab adalah tanggung jawab diartikan sebagai sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Yang kedua adalah ciri-ciri tanggung jawab. Nah, menurut Adiwiyato dan Astuti tahun 2005, anak yang bertanggung jawab memiliki karakteristik yang pertama, melakukan tugas sehari-hari tanpa perlu diperingatkan. Yang kedua, mampu menjelaskan dengan jelas apa yang sedang dikerjakan. Yang ketiga, tidak mudah menyalahkan orang lain secara berlebihan. Yang keempat, memilih kemampuan untuk memiliki kemampuan untuk memilih antara berbagai pilihan yang ada. Yang kelima, dapat bekerja sama atau bermain secara mandiri dengan rasa senang. Yang keenam ada mampu membuat keputusan yang berbeda dari pilihan anggota kelompoknya. Dan yang terakhir adalah memiliki beberapa minat atau ide yang telah dijalankan atau diatasi. Yang selanjutnya adalah penelitian yang relevan. Nah, penelitian yang relevan ini adapun penelitian yang dilakukan terdahulu oleh Triani yang berjudul penanaman sikap tanggung jawab melalui pembiasaan apel penguatan pendidikan kelas 3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanaman sikap sosial tanggung jawab melalui pembiasaan karakter ini sangat memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan karakter sosial peserta didik, terutama dalam sikap tanggung jawab. Nah, persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang saya lakukan saat ini adalah uh, upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan karakter tanggung jawab dalam diri peserta didik itu sendiri. Pada slide selanjutnya membahas tentang kerangka berpikir. Nah, sesuai dengan tabel yang telah saya buat, dalam kondisi awal, guru belum sepenuhnya membiasakan karakter tanggung jawab pada peserta didik, sehingga menyebabkan banyak peserta didik kurang memiliki karakter tanggung jawab tersebut. Nah, pada bagian yang kedua adalah tindakan. Nah, guru melakukan atau menerapkan karakter tanggung jawab pada peserta didik. Pada awalnya, guru hanya menerapkan pembiasaan seminggu sekali. Setelah peserta didik mulai terkondisikan dengan penerapan tersebut, kemudian guru menerapkan pembiasaannya setiap hari. Nah, pada kondisi akhir, setelah guru melakukan pembiasaan karakter tanggung jawab kepada peserta didik setiap hari, diduga dapat melalui penerapan karakter tanggung jawab dalam diri peserta didik dapat meningkatkan karakter tanggung jawab dalam diri peserta didik itu sendiri. Yang selanjutnya adalah setting penelitian. Nah, memasuki bab 3 metodologi yang penelitian. Yang pertama adalah setting penelitian. Penelitian dilaksanakan pada Jumat 4 Oktober 2024 pada peserta didik kelas 4 SD Negeri 01 Lebak Tawangmangu. Adapun alasan melakukan penelitian di kelas 4 ini karena berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan wali kelas 4, di mana sebagian besar peserta didik belum memiliki karakter tanggung jawab dalam proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Dikarenakan tidak adanya diterapkan
karakter tanggung jawab dalam proses pembelajaran tersebut. Yang selanjutnya adalah subjek dan objek penelitian. Yang pertama adalah subjek penelitian. Dalam penelitian ini, guru sebagai peneliti dan peserta didik sebagai subjek penelitian. Subjek utama dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 4 SD Negeri 01 Lebak Tawamangu yang berjumlah 24 orang peserta didik, di mana terdiri dari 12 orang peserta didik laki-laki dan 12 orang peserta didik perempuan. Yang selanjutnya adalah objek penelitian. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu karakter tanggung jawab peserta didik dan pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan untuk meningkatkan karakter tanggung jawab tersebut. Pada slide selanjutnya adalah membahas data dan sumber data. Pengumpulan data menurut Iskandar Dadung dan Narsim tahun 2015 mengatakan teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan kedua jenis data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, data kuantitatif diambil dalam bentuk angka dan dianalisis dengan statistik, sedangkan data kualitatif adalah data dikumpulkan secara kualitatif dengan deskriptif. Nah, sumber data yang digunakan adalah yang dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif terdiri dari kalimat penjelas yang diambil dari hasil observasi dan hasil wawancara yang telah dilakukan selama kegiatan berlangsung. Yang kedua adalah data kuantitatif. Nah, data kuantitatif ini untuk mengolah data teknik deskriptif presentase digunakan nilai tertinggi, terendah, jumlah peserta kelas, dan ketuntasan dihitung berdasarkan pencapaian peserta didik. Nah, adapun jenis data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah berupa pengamatan atau observasi, angket lembar wawancara, serta foto kegiatan. Yang selanjutnya adalah teknik dan pengumpulan data. Yang pertama adalah teknik pengumpulan data. Nah, pengumpulan data pada dasarnya merupakan informasi yang diperoleh melalui hasil observasi di dalam kelas, nah, serta pelaksanaan penelitian menggunakan instrumen yang telah dibuat. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu yang pertama adalah observasi. Nah, observasi adalah kegiatan yang dilakukan secara langsung dan terstruktur dengan mengamati jalannya proses pembelajaran, sehingga diperoleh hasil informasi yang tepat mengenai perubahan sikap analisis perilaku atau perubahan lainnya yang menjadi fokus perhatian dalam pengamatan tersebut. Yang selanjutnya adalah wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan dengan berbicara secara verbal dengan dua orang atau lebih mengenai pertanyaan yang berkaitan dengan informasi yang ingin diketahui oleh peneliti. Sementara dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang terdiri dari guru kelas. Hasil wawancara akan dijelaskan dan ditarik kesimpulan. Dan yang terakhir adalah dokumentasi. Nah, dokumentasi di sini merupakan suatu metode yang digunakan untuk menyediakan berbagai macam dokumen. Dokumentasi termasuk foto-foto aktivitas peserta didik dan wawancara dengan guru kelas. Yang selanjutnya adalah instrumen penelitian. Karena meneliti pada dasarnya adalah pengukuran sehingga diperlukan alat ukur yang tepat dan berkualitas. Nah, instrumen yang digunakan dalam penelitian yang berfungsi untuk mengumpulkan data dengan cara akurat dan terukur. Nah, sehingga instrumen penelitian yang saya gunakan adalah instrumen penelitian non-tes. Yang pertama adalah lembar observasi. Nah, tujuan observasi adalah untuk melakukan pengukuran langsung untuk mengetahui bagaimana guru dan peserta didik mengambil bagian dalam kegiatan pembelajaran maupun saat tidak pembelajaran dengan menerapkan pembiasaan karakter tanggung jawab tersebut. Yang kedua adalah lembar wawancara. Nah, lembar wawancara berisikan pertanyaan yang akan diajukan kepada wali kelas atau guru kelas. Yang selanjutnya adalah dokumentasi. Nah, dokumentasi di sini mencakup foto-foto aktivitas peserta didik pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Nah, kegiatan peneliti ketika sedang wawancara dengan guru kelas serta kegiatan dalam observasi. Yang selanjutnya adalah validasi data. Nah, validasi data menurut Sugiono tahun 2012, validasi data merupakan penelitian yang dapat dikatakan sebagai serangkaian bentuk ketepatan atas derajat di dalam suatu variabel. Nah, penelitian yang menghubungkan antara proses penelitian pada objek penelitian dengan menggunakan berbagai data yang dilaporkan oleh seorang peneliti. Nah,
Validasi data yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah validasi triangulasi. Nah, triangulasi adalah memeriksa kebenaran hipotesis, konstruk, atau analisis yang peneliti lakukan dengan membandingkan hasil data yang diperoleh dengan mitra teman sejawat. Nah, selanjutnya hasil validasi dengan mitra sejawat akan dibandingkan dengan pendapat atau pandangan peserta didik tentang aspek yang diteliti. Nah, triangulasi itu sendiri menguji atau memeriksa keterangan-keterangan informasi dan lain-lain di atas dapat dilihat dari sudut pandang peneliti, teman sejawat maupun dari sudut pandang peserta didik. Baik, yang selanjutnya adalah analisis data. Nah, dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif. Nah, teknik kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran perubahan perilaku peserta didik dalam penerapan pembiasaan karakter tanggung jawab dengan mengacu pada observasi, wawancara, dan dokumentasi foto. Nah, data hasil observasi diuraikan dengan menganalisis aspek-aspek pengamatan yang telah diisi berdasarkan kenyataan di lapangan. Sedangkan untuk data wawancara dianalisis dengan mencermati kembali hasil catatan, kemudian disimpulkan dan dideskripsikan. Nah, analisis data yang saya gunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara jelas keadaan di lapangan sehingga peneliti memahami kondisi yang sebenarnya. Baik, yang selanjutnya adalah prosedur tindakan. Nah, prosedur yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada model yang dikembangkan oleh Kemis dan MC Tagat adalah yang pertama adalah kegiatan awal. Nah, sebelum melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK, seorang peneliti sangat penting untuk mempersiapkan terlebih dahulu konsep dan perencanaan sebelum observasi dan wawancara. Sehingga langkah-langkah perencanaan yang digunakan adalah yang pertama mengajukan izin kepada kepala sekolah dan guru kelas 4 SD Negeri 01 Lebak Tawangmangu. Yang kedua adalah membuat lembar wawancara. Yang ketiga adalah melakukan observasi langsung ke lokasi untuk mengidentifikasi masalah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru kelas, ada beberapa permasalahan yang ditemukan. Salah satunya yaitu kurangnya karakter tanggung jawab dalam diri peserta didik. Untuk yang terakhir adalah prosedur tindakan. Nah, pelaksanaan peneliti ini terdapat dua siklus. Yang pertama adalah pelaksanaan dalam siklus 1. Nah, dalam siklus 1 ini terdapat beberapa tindakan. Yang pertama ada perencanaan tindakan. Nah, perencanaan tindakan ini ada pemilihan masalah yang akan diteliti, menyusun konsep wawancara dengan guru kelas, menyiapkan lembar wawancara, mendiskusikan dengan teman sejawat terkait dengan lembar wawancara. Yang kedua adalah pelaksanaan tindakan. Nah, pelaksanaan tindakan ini yang pertama melaksanakan kegiatan wawancara dengan guru kelas dengan lembar wawancara yang telah dipersiapkan. Yang kedua ada mempersiapkan catatan lapangan dan dokumentasi untuk mendokumentasikan setiap kegiatan yang berlangsung. Yang selanjutnya adalah observasi atau pengamatan. Nah, yang pertama dapat melakukan wawancara dengan guru kelas dan melakukan pengamatan secara langsung, baik keadaan kelas, sikap peserta didik, dan lain sebagainya. Yang kedua ada melaksanakan pengambilan data dengan menggunakan pedoman observasi, wawancara lapangan, dan dokumentasi. Yang selanjutnya adalah refleksi. Nah, refleksi di sini yang pertama ada melakukan diskusi dengan observer dan wawancara yang telah dilakukan. Yang kedua ada melakukan analisis dengan pengolahan data yang diperoleh setelah siklus 1 selesai. Yang ketiga ada menarik kesimpulan dari hasil refleksi tindakan yang akan dijadikan dasar tindakan selanjutnya. Yang keempat ada membuat strategi untuk memperbaiki kesalahan dan merancang kembali agar permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Pada siklus kedua ini tidak jauh berbeda dengan siklus yang pertama. Nah, tetapi pada siklus kedua ini pada tahap refleksi, yang pertama adalah melakukan diskusi dengan observer berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, melaksanakan pengolahan data, dan menyimpulkan hasil refleksi tindakan. Nah, menyimpulkan hasil refleksi tindakan ini menyimpulkan antara wawancara di siklus pertama dan siklus kedua. Prosedur tindakan yang ketiga adalah penutup. Nah, pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data, dan membuat laporan penelitian. Nah, membuat laporan penelitian ini adalah hal yang paling terakhir dilakukan oleh penelitian di saat melakukan penelitian.
cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.